Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan para pemirsa yang setia menyaksikan acara-acara kami. Setiap episode-episode telah memberikan sebuah pencerahan, kekuatan, bahkan dimensi dalam berpikir kita jadi lebih baik. Oleh karena itu dalam topik ini kita akan berbicara tentang iman yang progresif. Apa itu iman yang progresif? Bahwa pengenalan kita dengan Tuhan dari bayi menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Nah, ini butuh waktu yang cukup panjang sehingga kelihatan sekali iman itu makin lama makin kelihatan lebih meningkat dan lebih meningkat. Oleh karena itu khusus pada topik ini saya mengundang seorang ibu aktif dalam melayani Tuhan, punya cerita yang panjang tentang masa lalu dan kemudian dijamah Tuhan, dan kemudian membuka sebuah pelayanan dan terlibat dalam gerakan-gerakan sosial. Bersama saya dengan Ibu Dewi. Apa kabar Bu? Shalom. Baik, shalom. Apa kabar semua baik-baik Bu? Baik, Keluarga puji semua Tuhan. diberkati Tuhan ya. Semua baik, puji Oke. Tuhan. Sebelum kita mulai kita berdoa ya Bu ya. Ya. Bapak terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami membahas topik ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa permulaan kami mengenal Tuhan masih panjang waktu yang harus kami lewati. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan terlalu baik. Engkau yang memelihara, melindungi kami senantiasa. Dan biarlah dalam pembicaraan kami ini ada Tuhan Yesus, sehingga pemirsa yang menyaksikan acara ini pun juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi mari kita buka Alkitab yuk. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Menjadi satu ayat firman Tuhan favorit ya Bu ya. Silakan Ibu bisa baca Bu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wah, ini sebelum kita masuk dalam teks ini, karena ini kan teks yang bisa dikatakan baru kelihatan kualitas rohani ada di situ Ibu ya. Karena kan udahlah nggak usah pikir hari ini, hari esok, hari ini aja dulu kita kerjakan gitu. Oke, Bu Dewi, kita perlu tahu dulu pengalaman yang Ibu pernah alami di masa lalu sebelum Ibu percaya dan setelah Ibu percaya. Kapan Ibu mengalami Tuhan? Saya mengalami Tuhan kira-kira awal daripada saya membentuk persekutuan doa di rumah saya. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa Berapa tahun yang lalu tuh? itu kira-kira 21 tahun yang lalu. Ya. Jadi itu awal saya lahir baru. Jadi 21 tahun yang lalu itu sebenarnya saya menikah sudah 34 tahun ya dengan suami saya. Jadi saya ikut suami itu dari awal kita menikah. Kemudian saya menjadi anak Tuhan. Nah tapi dalam perjalanannya. Jadi 34 pernikahan Ibu, 21 tahun yang lalu Ibu kenal Tuhan. Jadi kurang lebih hampir 13 tahun Ibu dalam kepercayaan di masa lalu waktu dalam pernikahan itu ya. Betul. Saya dan suami itu dari awal pernikahan memang suami saya kan dari keluarga yang religious ya. Ya. Jadi kita taat ke gereja, kita taat beribadah, kita juga banyak melakukan hal-hal yang bersifat sosial ya di gereja. Tapi di situ saya belum menemukan sepenuhnya, saya belum mengenal sepenuhnya siapa Tuhan Yesus. Jadi saya terus mencari, tapi dengan saya mencari tuh saya selama 13 tahun tuh saya belum menemukan suatu jawaban yang pasti ya. Maksudnya Tuhan Yesus tuh siapa sih gitu. Jadi saya hanya berbuat baik, berusaha untuk bisa berbuat baik, rajin ke gereja, rutinitas. Tapi dalam hati saya belum mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Ya. Gitu. Kemudian saya pikir, kenapa saya tidak bikin persekutuan doa di rumah pada saat itu. Kemudian saya kumpulkan beberapa teman, waktu itu ada sekitar 4-5 orang gitu. Bersekutu di rumah, saya. Ini yang di rumah yang di rumah dipakai ini ya, Pondok Indah ini ya. Iya, di rumah saya. Kemudian dari situ kemudian saya kan sering dapat
selama ini kan saya cuma seminggu sekali ke gereja. Gereja. Itu pun hanya satu. Saya kan dari GKI Iya. Panglima Polim ya. Jadi saya hanya setelah firman saya pulang ya. Tapi saya nggak Nggak dapat sesuatu. ya istilahnya tuh ya saya baca Alkitab juga. Tapi tidak belum menemukan lah gitu jawaban yang selama ini saya Oke. cari. Waktu Ibu buka persekutuan ini, karena kan rutinitas tiap minggu ke gereja gitu ya. Terus kemudian waktu buka persekutuan ini, di saat buka persekutuan inilah Ibu baru rasa bahwa ketemu Tuhan secara pribadi, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan secara pribadi. Nah, momen itu apa yang Ibu rasakan Yang saya rasakan secara personal? secara personal ya saya baru menyadari bahwa betapa berharganya saya di mata Tuhan gitu. Saya ini bukan hanya sebagai pengikut Kristus, tapi saya sangat berharga di mata Tuhan gitu. Jadi saya bukan hanya manusia biasa yang Tuhan ciptakan kemudian maksudnya punya agama dan begitu, tidak seperti itu. Jadi memang Tuhan Yesus tuh di situ saya merasakan bahwa kasih Tuhan dalam hidup saya tuh benar-benar luar biasa, pengorbanan Dia buat saya dan bagaimana berharganya saya di mata Dia gitu. Jadi melalui itu kemudian saya pikir kalau Tuhan tuh menganggap saya adalah sosok yang sangat berharga, berarti saya juga harus lebih menghargai Tuhan gitu. Dalam arti kata bagaimana Dia mengasihi saya harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Dari situ saya baru merasakan bahwa saya ini makhluk yang spesial gitu loh di mata Tuhan. Nah, ini menjadi menarik nih Bu, sesuai dengan tema kita, iman yang progresif. Ya. 13 tahun bisa dikatakan sedang landai, Ya. landasan itu siap untuk take off. Tapi ketika Ibu membuat satu persekutuan yang 21 tahun yang lalu dibentuk, di saat itu mulai kelihatan iman itu, cara bicara Ibu. Dan tadi saya rasakan pasti apa yang Ibu mau ungkapkan juga sulit, karena pengalaman itu memang susah diuntai, dirangkai dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan. Iya, betul. Dapat dirasakan, dan itu susah untuk dikeluarkan kalimatnya. Hanya bisa bilang tadi kalimatnya adalah Ibu merasa adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan, melihat Tuhan itu terpesona. Jadi pengalaman itu adalah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, yang disebut dengan hidup baru itu ya Bu ya. Betul. Perlahan-lahan step demi step naik dia kelasnya. Jadi iman yang progresif itu tidak bisa waktu terima Yesus sudah begitu doang, tapi ada follow up yang berkesinambungan satu sama lain. Nah, di 21 tahun pegang persekutuan doa nggak gampang loh Bu. Iya, betul memang. Gak gampang. Jadi Ibu udah lihat model mana orang yang oportunis gitu ya. Mana orang yang datang yang begini. Itu kelihatan semua 21 tahun. Betul. Karena dalam pelayanan ternyata banyak kejutan-kejutan yang membuat kita jadi kalau enggak bisa jadi masalah ya Bu ya dalam hati. Betul. Karena waktu unbeliever sama believer berbeda secara status. Tapi ketika terjun dalam pelayanan lebih mengerikan lagi. Iya, betul. Betulnya makin kencang Ibu ya. Jadi Ibu lebih paham lah. Ibu lebih paham. Saya tiap hari hanya minta hikmat saja dari Tuhan gitu. Karena kebetulan pengurus di tempat saya ini kan banyak ya. Saya ada 20 pengurus yang ada di dalam persekutuan doa saya ini. Jadi dari 20 pengurus ini dengan berbagai macam latar belakang ya, suku gitu ya. Jadi karakter gitu. Di situ justru saya banyak belajar gitu. Saya yang tadinya orang yang tidak bisa tegas, saya tidak bisa selalu iya aja sama orang. Saya tidak punya prinsip lah, dan selalu pengennya menyenangkan hati orang, walaupun itu sebenarnya tidak membuat saya sukacita gitu, yang happy. Jadi justru di dalam persekutuan doa inilah saya benar-benar dibentuk oleh Tuhan sehingga saya punya karakter yang kuat gitu di sini. Saya bisa tegas sekarang, saya bisa bilang iya saya bisa bilang tidak gitu. Dulu kan selalu iya karena menurut saya kasih itu tidak selalu dijawab dengan kata iya kan gitu. Jadi dengan kita berkata tidak itu sebenarnya karena kita mengasihi dia gitu. Iya. Ya, jadi banyak hal yang merubah karakter saya gitu. Saya menjadi orang yang sangat idealis juga. Saya juga menjadi orang yang sangat
memegang prinsip apa yang sudah kita, aturan yang sudah kita buat, kita harus taati, dan itu pun harus mulai dari saya pribadi dulu sebagai ketua, supaya yang lain-lain, pengurus yang lain bisa mengikuti. Karena kita kan nggak bisa sebagai ketua tuh nggak bisa asal ngomong aja, nggak bisa asal kamu harus begini, tapi saya sendiri jadi batu sandungan buat mereka. Jadi itu yang selalu saya tiap hari saya minta hikmah Tuhan supaya saya tidak jadi batu sandungan buat pengurus saya sendiri gitu, pengurus dalam persekutuan doa ini. Ya, benar. Para pemirsa, iman yang progresif. Kalau mendengar dari kesaksian Ibu Dewi bahwa tidak mudah memang terlibat dalam sebuah pelayanan, tetapi bukan hanya kita melayani orang, tetapi kita juga dilayani oleh Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Ada pembentukan karakter yang dimana kita saling dikoreksi satu sama lain. Nah, ini menjadi satu nilai yang baik. Jadi iman yang progresif bukan berarti tanpa sebuah tantangan. Justru ada tantangan baru kelihatan level iman kita meningkat. Oleh karena itu tadi Ibu Dewi sudah menyampaikan hal itu. Kalau kita sedang mengalami sebuah proses yang Tuhan izinkan itu kita harus masuk, maka sebenarnya kita patut bersyukur karena dalam proses pembentukan yang Tuhan berikan itu justru membuat iman kita semakin hari semakin kelihatan berbobot. Nah, ini penting sekali. Bu Dewi, dan 21 tahun nggak main-main, setiap pembicara mungkin beberapa ribu tema yang udah dihotbahkan di situ karena setiap minggu kan 1 tahun 52 minggu, misalnya contoh taruhlah 50 minggu kali aja 20 udah hampir seribuan something, hampir ya, seribuan tema ada di situ. Dan ada juga kesaksian selalu betul. Dibarengi dengan kesaksian orang yang ada di situ. Dan Ibu bisa maintain sampai dengan 21 tahun. Waduh, ini nggak gampang loh Bu untuk bisa menjaga konsistensi loh. Jadi banyak orang memulai tapi konsisten dalam apa yang dilakukan tidak gampang. Karena kan satu, anggaplah uang tidak jadi masalah. Tapi yang masalah adalah orang setia bisa datang tuh hebat tuh. Betul. Bisa datang begitu. Nah, saya melihat bahwa di members di persekutuan Ibu itu juga banyak jiwa-jiwa baru ya. Dari mereka yang tidak kenal Tuhan, sekarang jadi kenal Tuhan. Saya melihat bahwa background yang Ibu alami terus kemudian sampai hari ini seperti ini, kayaknya Tuhan juga membawa orang-orang yang hampir sama punya latar belakang dengan Ibu Dewi dan kumpul di situ. Apa saya terlalu pintar apa menilainya? Saya rasa benar begitu ya Bu. Betul. Bagaimana Bu? Ibu rasa begitu ya dalam perjalanan persekutuan ini selama 21 tahun? Iya, jadi sebenarnya begini ya, kalau banyak kan persekutuan doa kita buat tapi kadang-kadang suka bubar di tengah jalan. Kayak itu sebenarnya gampang kok. Pertama memang kita harus ada selalu campur tangan Tuhan ya. Kemudian yang kedua kita sebagai saya terutama sebagai ketua, saya tuh harus melayani teman-teman yang menjadi pengurus di tempat saya. Kemudian pengurus harus melayani jemaat yang hadir. Jadi begitu itunya moto kita. Jadi kita melayani Tuhan tuh di tempat kita pelayanan, kita harus berkorban. Mulai dari berkorban waktu, uang, kemudian berkorban perasaan dan lain-lain. Memang kita semua kan kita memberi buat Tuhan, kita harus berkorban sepenuhnya buat Tuhan. Nanti berkat Tuhan sediakan di luar daripada persekutuan ini. Nah itu dia Bu. Ayat ini kan dari Ibu nih, yang Matius 6 ayat 34 tentang kekhawatiran. Kita tahu bahwa goncangan ekonomi secara global itu kan sangat mempengaruhi juga dengan ekonomi domestik ya. Jadi global mempengaruhi domestik kita kan. Tapi masih ada harapan sih. Memang ke depannya ini ya kita harap Indonesia pasti diberkati Tuhan. Banyak orang yang sedang juga mengalami tekanan dalam ekonomi. Apa yang Ibu bisa dapat dari ayat ini? Ya, itu tadi. Ini memang ayat favorit saya yang saya harus bisa terapkan dalam kehidupan saya ya. Karena kenapa kok Tuhan berbicara bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena begini, kalau kita tidak bisa kan ada ayat Tuhan yang selalu yang Tuhan juga berbicara mengenai bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Paulus ya. Ya, nah sekarang kalau kita satu hari ini kita khawatir, kita bagaimana kita bisa bersukacita? Sementara itu adalah hal yang Tuhan inginkan dari kita, supaya satu hari Tuhan jadikan itu dari pagi sampai malam itu adalah
kita harus bisa menikmati hari itu. Apapun masalah kita, baik tidak baik kan, kita selalu bilang bahwa Tuhan tetap baik. Nah, Tuhan tetap baik itu berarti walaupun kita ada masalah, kita harus bisa menikmati hari itu dengan sukacita. Jadi itu sukacita tuh harus sebenarnya kita sendiri yang membuat. Walaupun kita lagi dalam tekanan, kita lagi dalam kesusahan ya, tetap pasti ada hal-hal yang bisa membuat kita sukacita, yaitu mengucap syukur salah satunya. Kemudian kesusahan hari ini, misalnya besok kita mesti bayar uang sekolah atau bayar kontrakan rumah, sementara kita hari ini kita nggak punya uang. Saya selalu berpikir begini, hari ini Tuhan jadikan itu beda dengan besok gitu. Ya, jadi kalau hari ini kita nggak punya uang, kita kan nggak pernah tahu besok Tuhan tiba-tiba kirimkan orang untuk bisa memberkati kita. Jadi kita nggak usah khawatir akan hari esok atau besok kita ada banyak tagihan datang. Ternyata besok itu tuh orang harusnya datang besok nagih. Ternyata Tuhan bisa bikin orang itu tidak datang untuk menagih atau utang kita, ya kan? Banyak cara. Tapi yang penting hari ini, gitu. Tuhan ciptakan hari ini ya. Kita mesti nikmati, kita mesti mengucap syukur, kita mesti bersukacita. Walaupun besok kita mesti bayar tagihan yang utang kita yang begitu banyak yang kita mesti bayar, itu urusan besok gitu. Tapi hari ini. Nah, memang gitu. Ini konteks ini memang bicara tentang kekhawatiran sih. Memang waktu itu Yesus juga memberikan satu perumpamaan ini, cerita ini, karena ada banyak manusia yang takut dengan makan, berpakaian, maka Yesus selalu memberikan contoh-contoh. Kalau kamu takut makan, nih saya tunjukin burung gitu loh. Betul. Kamu repot dengan apa yang kamu pakai. Ya, lihat nih Salomo lebih hebat, tapi lihat pohon bunga itu saya bisa potong, buang ke api. Jadi Yesus memberikan satu komparatif antara manusia dengan benda-benda yang lain, yang dimana klasternya lebih rendah daripada manusia. Maka keluarlah dari Matius pasal 6, 33, 34. Carilah dahulu kerajaan Allah, kekunci, baru masuk 34. Betul. Bahwa jangan memikirkan hari esok. Bukan berarti gak boleh pikir hari esok. Betul. Tapi hari ini ya hari ini. Artinya satu kesusahan ya hari itu kesusahan. Karena kita tidak tahu apa yang kita dari besok, kata Yakobus. Karena hidup ini seperti uap yang sebentar saja lenyap gitu loh. Nah Bu, karena kita mau kembali lagi ke topik kita mengenai iman yang progresif. Dan kemudian tadi Ibu bilang bahwa dalam persekutuan ini bukannya korban waktu, bukan korban uang saja, tapi korban perasaan. Waktu sama uang, oke lah kita selesai, kita klik di situ. Perasaan ini kan kadang-kadang kan, aduh, saya terus terang greget kalau saya nggak ngerti ya. Semua orang punya panggilan ya. Ibu punya panggilan yang mengayomi orang sedemikian. Ada orang misi, saya orang misi yang mau keliling kemana-mana gitu loh. Tapi ada orang yang mau diam satu tempat, dombanya diatur, dijaga. Itu kan memang perasaan semua tuh. Betul. Karena ada satu yang datang hanya mengeluh doang. Kita udah kasih tahu, ada yang satu datang memang hanya maunya. Tapi ada yang satu datang memang, wah ini orang baik banget, tulus banget. Kita nggak suruh apa-apa, dia bersihin semua. Ada yang kayak gitu, kayak gitu. Betul. Ada sampai yang membuat kita, waduh surprise banget. Tapi ada yang juga membuat kita jengkel nih minta ampun. Kan ini kan sebagai sebuah proses kan Bu. Kematangan tadi kan Ibu bilang bahwa akhirnya saya dibentuk juga. Tadinya jadi lemah, kelihatannya tidak punya prinsip, jadi harus punya prinsip. Tadi Ibu bilang kan kasih itu tidak selamanya yes, tapi juga harus bilang tidak kalau memang itu tidak baik. Nah, Ibu juga terlibat dalam aksi-aksi sosial. Dan aksi sosial itu kan juga pasti berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar ya Bu. Apa Bu yang masuk dalam kegiatan Ibu yang lain? Yang masuk yang di PGI. Iya, itu sebenarnya bagian daripada wujud kita mengasihi Tuhan ya sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita diminta atau kita ditunjuk untuk menjadi masuk ke dalam suatu wadah pelayanan, itu sebenarnya memang Tuhan ya panggilan. Jadi memang Tuhan tuh, jadi jangan kadang-kadang kita mikir begini, aduh nanti kalau saya masuk ke situ ya saya pasti saya mesti ntar rugi waktu, rugi uang, nanti belum biaya, belum transportnya, nanti pasti disuruh nyumbang ini nyumbang itu, begitu kan pikirannya. Padahal sebenarnya tidak semua orang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melayani Dia. Nah, gitu. Pola pikir itu nggak semuanya orang bisa punya Bu. Jadi pada saat Tuhan kasih kesempatan itu,
ambillah kesempatan itu gitu. Karena kita nggak tahu waktu, kita nggak tahu juga kesehatan kita pada saat kita sehat dan pada saat masih ada istilahnya panggilan Tuhan untuk melayani karena nggak dia. semua orang dapat Betul. panggilan itu. Bu, kenapa pakai nama Persekutuan Doanya Persekutuan Doa Ribka ya? Itu sebenarnya awalnya dulu karena yang menamai Ribka tuh sebenarnya ada satu pendeta yang dulu memang jadi penasehat di tempat kita. Jadi itu sebenarnya hanya ibu daripada orang Israel, bangsa Israel. Jadi karena kita ini kan kebanyakan ibu-ibu gitu. Jadi dengan segala macam ininya, nama itu waktu itu kita pilih muncul gitu. Kemudian ya saya terserah deh mau pakai nama, karena apalah artinya sebuah nama ya kan. Benar. Yang penting kita mau pakai nama siapalah yang paling hebat sekalipun di dalam Alkitab. Tapi kalau kita tidak bisa gitu, kita tidak bisa memanage gitu wadah pelayanan daripada Tuhan itu sendiri kan tidak ada artinya. Kayak saat itu siapa yang mau kasih nama silakan, penting di persekutuan jalan gitu ya. Betul. Ada berapa orang sekarang Bu yang setia? Sekarang pengurus tetap dari dulu 20 orang ya itulah pengurusnya, dan puji Tuhan ya sampai hari ini kita selalu rukun. Biasanya kan dalam satu persekutuan kan suka ada pengurusnya, ada yang satu dengan yang lain, ada perbedaan, nanti yang satu keluar marah, nanti yang satu nggak mau lagi gitu. Puji Tuhan di tempat saya dari dulu ya 20 orang inilah yang menjadi ininya ya, dan kita juga punya tiga penasehat yang setia juga, yang selalu mendampingi kita. Jadi sampai hari ini kita nggak pernah berubah formasinya gitu. Tetap ya. Tetap. Yang datang biasanya berapa banyak ya Bu ya? Sekali ibadah sekitar 70 orang ya setiap hari Jumat. Dan itu setiap sekali ya mereka juga mengikuti acara-acara kegiatan-kegiatan yang lain Bu ya. Betul. Dan kemudian Persekutuan Doa ini juga kita kan punya taman bacaan ya yang sudah tersebar di 22 daerah di seluruh Indonesia gitu. Di mana aja tuh Bu? Di daerah di desa-desa ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terus kita mempercayakan orang-orang di daerah itu. Ya, jadi kita ada PIC-nya di setiap hamba-hamba Tuhan di setiap daerah. Biasanya kita bekerja sama dengan satu gereja yang di daerah terpencil, sehingga gereja itu punya satu taman bacaan, sehingga taman bacaan itu bisa bermanfaat buat warga desa di sekitarnya. Oh, bagus sekali ya. Gitu. Jadi tempat mereka duduk bisa baca atau mereka baca di situ. Dan mereka di situ umum itu, jadi yang kita mulai dari buku-buku tentang bercocok tanam lah, buku-buku tentang kegiatan-kegiatan yang bisa menginikan mereka ya gitu, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi kita ngedropin ya ke sana buku-bukunya. Ada 21 ribuan buku yang selalu kita drop ke mereka, ke tempat-tempat ini gitu. Oh, bagus sekali ya. Kemudian nanti kita rolling, setelah di sini bukunya dipindah ke sana, yang dari sana dipindah ke situ, sehingga mereka tidak bosan ya. Oh gitu. Iya, jadi tukar-tukaran terus ya. Iya. Oke Bu, apa yang ada dalam benak Bu Dewi untuk kedepannya? Kedepannya, yaitu tadi selama kita masih bisa melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi melayani Tuhan tuh bukan tempat kita mencari untung. Justru disitulah kita tuh mesti berkorban sepenuhnya. Seperti tadi saya bilang ya, berkorban waktu, uang, dan perasaan dan lain-lain. Tapi disitulah memang tempat kita mengorbankan segalanya tuh di tempat kita pelayanan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa melayani Tuhan tuh kita dapat untung dari situ. Mungkin kita bisa dagang sekalian dagang, kita bisa sekalian cari uang di situ gitu. Itu salah, atau mengharapkan benefit dari situ. Ya, benefit dari situ. Jadi berkat akan Tuhan sediakan di luar daripada tempat pelayanan kita. Jadi kita nggak usah takut. Puji Tuhan. Ibu Dewi sudah memberikan sebuah kesaksian dari unbeliever menjadi believer, dan kemudian lewat sebuah tahapan demi tahapan masuk dalam sebuah pelayanan 21 tahun dan terus berjalan sampai hari ini. Cara berpikir, konsep, pemahaman tentang pelayanan, dan bagaimana melihat ke depannya ini sudah menjadi satu bagian yang sangat penting, kedewasaan dalam berpikir dan rohani, itu yang paling penting. Dan Paulus sudah mengajarkan kita tentang hal itu semua. Ketika Paulus menulis dalam Filipi pasal yang 3, diceritakan ini dengan jelas di dalamnya. Bahwa apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan kuanggap sampah untuk mengerti tentang Kristus yang luar biasa. Bahkan Paulus katakan, aku melihat ke depan, aku melupakan apa yang di belakang, dan aku fokus ke depan, dan aku berlari-lari sampai dengan tujuan. Ini adalah bagian yang penting. Setiap orang tidak boleh statis di dalam kehidupan rohaninya.
ataupun dalam pelayanan ya. Tapi semakin hari dia semakin meningkat. Nah, ini yang paling penting. Bu, karena waktu kita sudah ada di bagian akhir, gak terasa loh Bu, 30 menit ini. Apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah persekutuan ibu-ibu di era modern ini? Pergumulan yang sering saya dengar ya, yang sering saya juga kita share gitu ya sama-sama adalah bagaimana mereka tuh bisa membawa anak-anak mereka untuk semuanya dekat dengan Tuhan. Karena generasi kita ini kan generasi anak-anak kita ini kan sudah beda ya. Generasi gadget. Ya, teknologi. gadget, cara-cara mulai dari sopan santun, mulai dari cara banyak hal deh gitu. Itu kan sudah beda. Jadi memang itu setiap ibu-ibu sekarang berdoa sangat maksudnya luar biasa buat anak-anak mereka ya, karena mereka juga kadang-kadang takut untuk nanti generasi berikutnya, nanti apalagi narkoba sekarang, seks bebas, kemudian sekarang juga persamaan daripada istilahnya tuh sekarang kan kita melihat bahwa masalah seks ya. Masalah seks itu kan LGBT gitu ya. itu kan dianggap untuk generasi di anak-anak kita kan homoseksual lagi rame-ramenya. Dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Jadi di situ mereka tuh takut gitu. Banyak yang takut kalau nanti cucu-cucu mereka juga menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, yang sudah tidak perlu ditakutin, karena itu memang hak asasi manusia, karena itu adalah hak dari setiap individu untuk memilih lifestyle daripada hidupnya masing-masing gitu. Jadi yang mengatasnamakan itu memang mengatasnamakan itu. Jadi itu ya pergumulan yang teman-teman saya di persekutuan yang sedang ditakuti oleh mereka gitu. Ya, memang tidak mudah melihat tantangan-tantangan sekarang ya Bu ya, karena tantangan sekarang ini tidak bisa dianggap remeh, yang tabu menjadi tidak tabu, yang prinsip menjadi tidak prinsip. Betul. Tetapi kita juga tidak bisa mundur dari sebuah tantangan, memang tidak mau kita fight dengan tantangan itu. Kalau hanya berpikir buat diri kita ya selesai. Tapi karena betul. Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Bu Dewi, terima kasih bisa datang di acara ini. Dan dalam kesibukan Ibu, dan Ibu bisa meluangkan waktu untuk bisa menjadi berkat bagi para pemirsa. Kita sudah menyelesaikan topik kita tentang iman yang progresif. Terus berkarya dalam Tuhan, melayani Tuhan. Salam untuk suami dan keluarga besar. Dan saya yakin pelayanan Ibu terus menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pembicaraan kami pada hari ini. Kami sangat sadar dan meyakini bahwa apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Dewi dalam setiap kiprahnya dia dalam pelayanan Tuhan. Terus Tuhan pakai dia dengan tim yang ada. Dan begitu juga setiap gerakan-gerakan pelayanan yang ada di setiap daerah pun lewat taman bacaan ini menjadi dampak yang luar biasa. Berkati keluarga besar, anak semua, dan juga suami diberkati Tuhan. Kami yakin nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh pemirsa menyaksikan acara ini pun telah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bu Dewi, thank you. Terima kasih. God bless. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan topik ini. Saya yakin ini menjadi pencerahan bagi kita dan memberikan inspirasi. Karena saya yakin dan percaya bahwa dalam topik-topik berikutnya pun kita semua pasti dilawat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.